Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara mempertajam hati nurani. Hati nurani merupakan perasaan moral manusia yang bisa memutuskan mana yang benar dan salah, serta mana yang baik dan buruk. Hati nurani juga bisa diartikan sebagai suara hati, karena hati kita sendiri yang berbicara kepada kita. Jika suara hati ini tidak dilatih, maka suara hati bisa keliru, memudar, dan bahkan hilang. Ada juga yang mengatakan bahwa suara hati merupakan suara Tuhan karena Tuhan yang berbicara kepada kita. Jika kita tidak menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita tidak bisa mendengar suara hati. Berikut merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mempertajam hati nurani. Yang pertama adalah membaca dan merenungkan kitab suci. Dengan membaca dan merenungkan isi kitab suci, kita belajar memahami kehendak Tuhan, yakni mewartakan kerajaan Allah dan cinta kasih. Jika kita rutin membaca kitab suci, kita dapat melatih hati nurani kita untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga kita dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Yang kedua yaitu membiasakan diri untuk berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, seperti yang tertulis di kitab suci. Kita dapat memulainya dari hal yang sederhana, misalnya membantu orang yang sedang kesulitan. Yang ketiga adalah bergabung dengan komunitas yang dapat membantu menumbuh kembangkan iman. Misalnya adalah putra altar, putri sakristi, anggota kur gereja, ataupun Emmaus Journey. Di saat kita bergabung dengan komunitas tersebut, kita belajar bersama-sama untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang keempat adalah mengambil bagian dalam pembinaan rohani, seperti rekoleksi dan retret. Di saat kita mengikuti pembinaan rohani, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan secara lebih serius, sehingga kita dapat memahami lebih dalam apa yang ingin disampaikan Tuhan melalui kitab suci. Yang terakhir adalah membiasakan diri untuk memeriksa hati, pikiran, dan perbuatan kita. Kita dapat mempertajam hati nurani dengan meluangkan waktu setiap hari untuk memeriksa hati, pikiran, dan perbuatan kita. Dengan melakukan hal ini, kita dapat mengevaluasi apa yang sudah kita berbuat sepanjang hari itu, sehingga kita bisa lebih sering berbuat baik. Hal yang diajarkan oleh Santo Ignatius Loyola ini bertujuan supaya kita dapat menjadi orang yang lebih peka terhadap lingkungan. Terdapat 5 langkah pemeriksaan batin. Yang pertama adalah help me, yaitu kita meminta bantuan Tuhan untuk menilik kembali hidup kita pada hari itu. Yang kedua adalah thank you, yakni kita berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang telah dicurahkan sepanjang hari itu. Yang ketiga adalah show me, yakni kita memohon Tuhan untuk menunjukkan arah yang benar dan kita berpasrah pada tuntunan Tuhan. Yang keempat adalah forgive me, yakni kita memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat pada hari itu. Yang kelima adalah walk with me, yakni kita berkomitmen kepada Tuhan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan meminta rahmat Tuhan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.